Ya, dimakan. Ini makanan di kebun, makanan di tradisional, singkong. Jadi singkong ini bisa direbus, bisa digoreng, bisa dibakar. Yuk, silakan. Apa konsep rahasia hidup sehat bagi seorang petani, Pak? Ya, ini seperti gorengan ini. Ya, jadi kalau zaman sekarang kan cukup banyak, walau dunia medis mengalami kemajuan, mengalami perubahan perkembangan yang sangat luar biasa. Namun seiring dengan itu dunia masalah penyakit juga cukup berkembang. Jadi kami para petani, konsep yang pertama yang kami kembangkan juga adalah konsep keseimbangan. Jadi hidup tetap menjaga kehidupan yang organik, mengupayakan mengurangi makanan-makanan instan. Jadi seperti ini, jadi makanan tradisional, makanan organik yang kami rebus. Nah, jadi makanan-makanan yang kita konsumsi hari ini merupakan sebuah konsep yang diwariskan dari leluhur, di mana leluhur kita telah mewariskan berbagai cara pengolahan tanaman-tanaman segala macam, dan termasuk bahan-bahan pokok yang dikonsumsi. Dan ini telah melalui mungkin para leluhur kita telah mengujinya dengan berbagai ujian yang pengujian atau penelitian yang sesuai dengan zamannya. Jadi saat ini seperti singkong ini secara tradisional masyarakat juga menggunakan untuk obat mengatasi masalah asam lambung. Jadi dari pengalaman-pengalaman masyarakat ternyata sejenis ubi-ubian seperti ini cukup bagus untuk masalah lambung, terutama masalah lapar. Tapi ini serius. Jadi kalau bagi penderita asam lambung mungkin bagusnya mencoba mengkonsumsi ubi atau singkong ini rutin selama 1 minggu, dan insya Allah biasanya dari pengalaman-pengalaman masyarakat konsumsi ini secara rutin selama 1 minggu biasanya memberikan efek atau pemulihan tentang asam lambung yang cukup membantu. Tapi bagusnya lebih baik diperiksakan dulu kepada ahlinya, apakah benar-benar asam lambung atau mah atau tukak lambung dan lain sebagainya. Nah, tapi sekedar gambaran. Jadi ini kan hanya makanan yang biasa, jadi boleh silakan saja dicoba, tapi bagusnya ditanyakan dulu kepada ahlinya. Jadi itulah sekilas tentang konsep kesehatan yang dipegang oleh para petani, masyarakat petani yang mengutamakan hidup seimbang, kehidupan organik. Jadi secara bahasa menurut para ahli, kehidupan organik itu bagaimana memaksimalkan sistem organik itu kata dasarnya organisme, sistem organ yang tubuh yang hidup. Jadi bagaimana di mana tubuh manusia itu sudah memiliki adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat sempurna, dibekali dengan berbagai sistem kekebalan tubuh, sistem imun dan lain sebagainya, berbagai macam istilah yang dikembangkan di dalam dunia kesehatan. Jadi di mana dalam kajian kami secara tradisional ketika satu makanan masuk ke dalam mulut, di tahap awal setelah ada sejenis kalau kami membahasakan ada sebuah telaga suci atau di dalam kajian tarikah dinamakan dengan Talaga Kausar yang ada di pangkal lidah. Jadi ini adalah dalam dunia kesehatan, ini merupakan proses awal penetralisir berbagai makanan yang masuk
ke tubuh. Jadi adalah penyaringan pertama, dan kemudian penyaringan lanjut di dalam tubuh cukup banyak kajian-kajiannya. Mungkin di lain waktu, kalau kalian mau silakan, saya akan mencoba menjelaskan secara pengetahuan tradisional atau pengetahuan kearifan lokal. Ayo silakan dimakan. Bagaimana konsep-konsep tatanan kehidupan yang diwariskan leluhur kita, Pak? Leluhur kita telah mewariskan berbagai konsep kehidupan yang sangat sempurna. Tapi kebanyakan zaman modern ini konsep-konsep itu tidak pernah lagi dikaji, tidak pernah lagi dikembangkan. Jadi dari segala sisi leluhur kita telah mewariskan konsep dari segala sisi, baik itu konsep ekonomi, konsep kesehatan, konsep sosial, konsep politik, segala macam, sampai demokrasi pun ada yang diwariskan. Jadi tapi sayang itu seolah-olah tertimbun oleh gelombang modernisasi. Jadi seperti apa yang saya jelaskan kemarin, seperti dunia pertanian, di mana ungkapan yang mengatakan kalau le capek babalik ke tanah dak kalamo badan bansai. Artinya leluhur kita sangat memahami bahwa dunia pertanian merupakan pertahanan yang sangat luar biasa untuk keselamatan ekonomi sebuah peradaban atau sebuah bangsa yang lebih luas, sebuah negara. Jadi apalagi wilayah kita adalah wilayah agraris, wilayah pertanian yang sangat luas. Ketika kita mampu memaksimalkan hasil pertanian, di mana akhir-akhir ini karena berbagai hal masalah pertanian jauh atau hasil pertanian jauh menurun daripada tahun-tahun atau tahun 90-an. Jadi saya sendiri memperhatikan di beberapa tempat di mana hasil pertanian menurun sampai 300%, yang dulunya sampai hasilnya hingga 4.000 atau 5 ton atau untuk 1 hektar, sekarang cuman hanya sekedar sekitar 1,5 ton, bahkan bisa kurang daripada itu tergantung musim. Tapi rata-rata hasil pertanian saat ini banyak menurun. Jadi harapan kita pada petani, diharapkan kepada para peneliti khususnya di dunia pertanian ini, diharapkan di mana saat ini banyak sarjana-sarjana pertanian yang setiap tahun dilahirkan di dunia pendidikan, kampus-kampus, tapi belum nampak atau belum terlihat kemampuan dari keahlian pertanian yang mereka tekuni di dunia pendidikan. Padahal kalau kita bandingkan hasil pertanian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, atau perbandingan antara tahun 90-an dengan tahun ini, itu rata-rata jauh menurun. Berarti hasil teknologi pertanian leluhur kita tetap masih memegang posisi yang cukup sempurna. Di mana saat ini, jadi inilah tugas para akademisi mengkaji sisi-sisi persoalannya atau titik masalahnya tentang dunia pertanian. Nah, termasuk masalah pengembangan konsep-konsep warisan. Jadi mungkin ada sistem pengetahuan yang kurang tepat kita tekuni selama ini, sehingga berbagai walaupun setiap tahun banyak universitas melahirkan ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli peternakan dan lain sebagainya, namun kondisi ekonomi, kondisi pertanian, kondisi peternakan semakin tahun semakin menurun. Jadi mungkin perlu kita pertanyakan atau kita perlu kembali kepada metode pengetahuan yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Jadi tentang sistem atau konsep-konsep ini sangat, leluhur kita telah mewariskan berbagai konsep yang sempurna, tapi tidak pernah dikembangkan secara modern. Padahal konsep-konsep itu sampai hari ini bagi kami masyarakat bawah, bagi kami para petani masih relevan untuk dilakukan. Namun sebagian besar masyarakat
telah beralih dengan metode-metode modern sehingga hasil pertanian jauh lebih menurun daripada tahun-tahun 90-an. Mungkin itu sekilas penjelasan atau penyampaian Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Itu bagi generasi muda yang semangat untuk menggali kearifan lokal. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dikembangkan dan bisa menjadi sebuah metode atau sebuah program yang bisa dikembangkan untuk kemaslahatan bersama dan demi kesejahteraan masyarakat ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.